Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Khususnya masyarakat qadir jalan manusia dan wanita kita masyarakat masyayikh masyarakat jatuh masyarakat masyarakat audiran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan al-Basri, dan dari Hasan al-Basri, anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin. Anzalah menurunkan Allah, siapa Allah, mi'atan wa arba'ata kutubin, kepada 104 kitab. Mi'atan wa arba'ata kutubin, kepada 104 kitab. Wa auda'ah, dan menitipkan siapa Allah. Wa auda'ah, dan menitipkan siapa Allah, menitipkan ulumaha, kepada ilmu kitab, pada ilmu dari 104 kitab, dititipkan fi arba'atin, di dalam 4 minha, dari 104 kitab. Fi arba'atin, di dalam 4 minha, dari 104 kitab. Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah. Hanya saja ilmu-ilmu dari 104 kitab tadi Allah titipkan di dalam 4 kitab. Wahiyah, adapun 4 kitab, at-Tauratuh, ialah Taurat, wal Injiluh, dan Injil, waz Zaburuh, dan Zabur, wal Furqan, dan Al-Quran. Al-Furqan maksudnya Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu kitab yang berjumlah 104 semua ilmunya itu terangkum di dalam, sudah tercover di dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Summa auda'ah, kemudian menitipkan siapa Allah. Kemudian menitipkan siapa Allah. Menitipkan ulumat thalathati, kepada ilmu yang 3, ilmunya kitab yang 3. Wairul Qur'ani, selain Al-Quran, berarti Taurat, Injil, dan Zabur, 3 kitab selain Al-Quran. Fihi, di dalam Al-Quran, fihi, di dalam Al-Quran, dititipkan ma'azyadatin, bersama beberapa tambahan, bersama beberapa tambahan, la tanhasyruh, yang tidak teringkas, apa ziyadah. Kemudian di antara 4 kitab tadi, 3 di antaranya, semua ilmu yang ada di 3 kitab selain Al-Quran, itu Allah titipkan di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang ada di Taurat, Injil, dan Zabur, itu dititipkan atau diberikan, diletakkan di dalam Al-Quran, tapi mendapatkan ziyadah yang tanpa batas, banyak tambahan-tambahannya. Artinya begini, kalau kita tahu kepada isi Al-Quran, berarti kita tahu kepada isinya Zabur, Injil, dan Taurat, tahu. Tapi kalau kita tahu kepada isi Taurat, Injil, dan Zabur, belum tentu kita tahu kepada isi Al-Quran, karena ilmu yang ada di dalam Zabur dan
Taurat dan Injil tadi sudah ada di Al-Quran, tapi yang ada di Al-Quran belum tentu ada di Taurat, Injil, dan Zabur. Karena Al-Quran mendapatkan ziyadah tambahan yang tak teringkas, yang tidak terhitung. Banyak tambahannya di dalam Al-Quran. Itu menurut Hasan Al-Basri. Waqala dan berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataannya jami'u ma taquluhul ummatu syarhun lis sunnati wa jami'us sunnati syarhun lil Qur'ani. Jami'u ma adapun semua sesuatu taquluh yang mengatakan hu kepada amma al ummatuh siapa umat, maksudnya umat Muhammad. Apapun yang dikatakan oleh umat Nabi Muhammad syarhun ialah syarah disunnati untuk hadis. Apapun yang dikatakan oleh umatnya Nabi Muhammad itu menjadi syarah, menjadi penjelas terhadap sunnahnya Nabi Muhammad. Wa jami'us sunnati adapun semua sunnah Nabi, baik perbuatan, ucapan atau penetapan, syarhun ialah syarah lil Qur'ani untuk Al-Qur'an. Semua sunnah Nabi itu menjadi penjelasan, menjadi syarah untuk Al-Quran. Jadi perkataan umat Nabi Muhammad itu menjadi syarah untuk hadis, hadis menjadi syarah untuk Al-Quran. Waqala aidan dan berkata siapa Imam Syafi'i aidan pula. Imam Syafi'i berkata lagi, perkataannya jami'u ma hakama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Jami'u ma adapun semua sesuatu hakama yang menghukumi bihi dengan Nabi, bihi dengan hakama yang menghukumi bihi dengan menghukumi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dihukumi oleh Nabi, bahwa maka adapun mahakamah mimma ialah dari sesuatu. Mimma ialah dari sesuatu fahimah yang memahami siapa nabihu kepada fahimah yang memahami siapa nabihu kepada minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i, apapun yang dihukumi oleh Nabi, hukum yang diberikan oleh Nabi itu adalah apa yang dipahami Nabi dari Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad memberikan hukum itu bukan hasil pemikirannya sendiri, kalau berdasarkan ini. Jadi Nabi Muhammad itu katanya menghukumi sesuatu ya karena memahami dari Al-Quran, bukan karena hasil akal, bukan hasil ijtihad. Meskipun untuk masalah hal ini masih diperselisihkan karena ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mungkin saja melakukan ijtihad, melakukan istinbatul ahkam sendiri, melakukan kias, melakukan sebuah hukum tapi melalui nalar pikiran sendiri. Ada yang mengatakan tidak, apapun yang dikatakan Nabi, apapun yang dihukumi Nabi itu pasti dari Al-Quran, karena berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan oleh Nabi itu pasti berasal dari wahyu dari Allah. Pokoknya berkata ba'duhum siapa sebagian ulama, lam yuhit bi ulumil Qur'ani illallahu thumma nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fima ada man faradallahu bi ilmihi. Lam yuhit tidak tahu bi ulumil Qur'ani dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Atau itu ini maksudnya makna aslinya meliputi tapi yang dimaksudkan tidak mengetahui. Lam yuhid tidak mengetahui bi ulumil Qur'ani dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an, tidak mengetahui illallahu siapa Allah. Yang tahu kepada ilmu-ilmu Al-Qur'an itu hanya Allah, kata sebagian ulama. Summa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fima ada man faradallahu bi ilmihi. Fima ada di dalam selain sesuatu, fima ada ma
fima di dalam suatu agama selain sesuatu, fima di dalam suatu agama selain sesuatu, infarodah yang sendirian, yang monopoli, Allahu siapa Allah, memonopoli Allah siapa Allah biilmihi dengan ilmunya Allah, kecuali sesuatu yang memang hanya diketahui oleh Allah. Jadi kan dikatakan bahwa ilmu-ilmu Al-Quran yang tahu cuma Allah dan Nabi-Nya, kecuali sesuatu yang hanya dimonopoli, yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi kalau ada beberapa bagian yang hanya diketahui oleh Allah, tidak oleh Nabi-Nya Allah. Summa warasa, kemudian mewariskan siapa Nabi. Summa warasa, kemudian mewariskan siapa Nabi, aksara dzalika, mewariskan aksara dzalika kepada sebagian banyaknya hal itu, aksara dzalika kepada sebagian banyak, anhu dari Al-Qur'an, aksara dzalika kepada sebagian banyak, anhu dari Al-Qur'an, mewariskan a'lamas sahabati kepada pembesar-pembesar sahabat. Kemudian ilmu-ilmu Al-Quran yang diketahui oleh Nabi itu diwariskan kepada pembesar-pembesar sahabat, ma'atafawutihim, bersama berbedanya sahabat, di samping berbedanya a'lamus sahabah, fihi di dalam aksar dalik. Jadi diwariskan kepada sahabat, tapi dengan cara tidak sama. Tidak dipukul rata ke yang diwariskan, misalnya ke Abu Bakar berapa, Abu Umar berapa, misalnya tidak sama. Tidak pas diwariskan secara merata. Contohnya ke Abi Bakar seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa innahu, maka sesungguhnya Abu Bakar, a'lamhum, ialah paling alimnya sahabat. A'lamuhum, ialah paling alimnya sahabat. Wa aliyin karramallahu, dan Ali karramallahu wajhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana adapun aku, kata Rasulullah, ana adapun aku, madinatul ilmi, ialah kotanya ilmu. Madinatul ilmi ialah kotanya ilmu, aliyun adapun Ali, babuha ialah pintunya Madinah. Babuha ialah pintunya Madinatul ilmi. Jadi di antara sahabat-sahabat yang mendapatkan warisan ilmu Al-Quran dari Allah, itu ada 4 sahabat, ada beberapa sahabat yang unggul di antara yang lain, seperti Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Yang paling alim katanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang selalu percaya, selalu membenarkan apapun yang dikatakan dan yang dikerjakan oleh Nabi. Sehingga Abu Bakar dikatakan innahu a'lamuhum. Abu Bakar itu paling alim. Setelah Abu Bakar itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini juga alim. Bahkan oleh Nabi Muhammad dikatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah Madinahnya ilmu, tempat ilmu itu bersarang, tempat ilmu itu bersemayam. Sedangkan Ali itu adalah pintu kota, pintu kotanya ilmu. Jadi aku adalah tempatnya ilmu. Kalau ingin mengetahui, kalau ingin sampai kepada kota ilmu tadi, melalui Ali, karena Ali itu adalah pintunya Madinatul ilmi, pintu dari kota ilmu. Saking alimnya gitu maksudnya Sayyidina Ali. Wa min tsammah, dan dari hal itu qala berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, dan dari hal itu Ibnu Abbas berkata, jami'u ma abaraztuhu lakum minat tafsiri bahwa min adiyin. Jami'u ma, adapun semua sesuatu, abaraztuhu yang menjelaskan siapa kuhu kepada emak, apapun yang aku jelaskan, lakum kepada kalian, minat tafsir dari tafsir, apapun yang aku jelaskan, tafsir apapun yang aku jelaskan kepada kalian, bahwa maka adapun emak, bahwa maka ialah adapun emak, bahwa ini jumlahnya menjadi khabar dari jami'u ma.
sekaligus menjadi mubtada dari min aliyin. Bahwa maka ialah adapun ma min aliyin ialah dari Ali. Kata Ibnu Abbas, karena Sayyidina Ali itu merupakan sahabat yang begitu alim, sehingga kata Ibnu Abbas, apapun yang aku jelaskan kepada kalian, baik itu tafsir atau carah, itu berasal dari Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali adalah sahabat yang luar biasa alim. Waqala berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama, ulumul Qur'ani khamsuna ilman. Ulumul Qur'ani adapun ilmu Al-Qur'an. Khamsuna ilman ialah 50 ilmu. Ilmu Al-Qur'an berjumlah 50. Wa arba'u mi'ati ilmin, dan 400 ilmu. Wa sab'atu alafi ilmin, dan berapa ini? 7.000 ilmu. Wa sab'una alfi ilmin, dan 70 tadi 7.000 ilmu, sekarang 70.000 ilmu. Maksudnya begini, kata sebagian ulama, ilmu Al-Quran itu berjumlah 77.450 ilmu. Ilmu Al-Quran itu berjumlah 77.450 ilmu menurut sebagian ulama. 400, 77.000. Jadi kalau bahasa Arab menghitungnya dari belakang, bukan dari depan. Jadi 77.450 ilmu. Jumlah ilmu Al-Quran. Ada di kalimil Qur'ani, sesuai dengan bilangan kalimat Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran sesuai dengan bilangan kalimatnya Al-Quran yang berjumlah 77.450.000. Madrubatan halai dibagi fi arbaatin di dalam 4. 77.450 tadi itu dibagi menjadi 4. Likulli kalimatin dhahrun wa batnun. Dhahrun wa batnun wa haddun matla'un. Likulli kalimatin, karena ialah bagi setiap kalimat. Likulli kalimatin, karena ialah bagi setiap kalimat. Dhahrun adapun dhahir, wa batnun dan batin, wa haddun dan had. Had maksudnya definisi atau definisi batasan, wa matla'in dan matla', karena setiap kalimat itu mengandung dhahir dan mengandung batin, mengandung had dan mengandung matla', sehingga jumlah dari sekian ribu ilmu tadi dan sekian ribu kalimat tadi itu dibagi menjadi 4. Maksudnya dibagi 4 apa? Di masing-masing kalimat itu ada dhahir, batin, had dan matla'. Dibagi menjadi 4. Wa mimma qila fi ma'nal batni wad dhahri. Wa mimma, dan dari satu kilah yang dikatakan apa ma? Fi ma'nal batni, di dalam makna batin, wad dhahri dan dhahir. Anna dhahirul kalimati, adapun sesungguhnya dhahirnya kalimat. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan makna batin dan dhahir ialah dhahirnya kalimat adalah ma ila suatu dhahroh yang tanpa apa ma. Ma ini menjadi khabarnya anna. Ma ila suatu dhahroh yang tanpa apa ma min ma'aniha, dari makna-maknanya kalimat. Ma ila suatu dhahar yang tanpa apa ma min ma'aniha, dari makna-maknanya kalimat, tanpa li ahlil ilmi, kepada ahlil ilmu, bidhahri dengan jelas. Jadi apa yang terlihat secara dhahir dari makna-maknanya kalimat Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan makna dhahir. Misalnya ainun itu kan banyak maknanya. Ada yang bermakna sumber, bermakna dat, ada yang bermakna mata. Tapi secara dhahir bermakna ain.
berarti diarahkan kepada ain. Makna ain itu adalah makna dohir. Kalau misalnya yadun, yadun itu secara dohir bermakna tangan, tapi bisa bermakna kekuasaan. Secara dohir bermakna tangan, berarti maknanya tangan. Wabatinuha, dan adapun bisa batinuha, bisa batinaha. Kalau batinaha berarti ataf kepada dohiroh, karena dimasuki annah. Kalau batinuha menjadi mubtada. Wabatinuha, adapun batinnya kalimat, ma ialah sesuatu tadammanathu yang menyimpan apa kalimathu kepada ma, tadammanathu yang menyimpan apa kalimathu kepada ma, minal asrori dari beberapa rahasia, minal asrori dari beberapa rahasia, allati tattali'u yang mengetahui, allati tattali'u yang mengetahui alaiha atas asror, mengetahui arbabul haqaiqih siapa ahli ilmu hakikat. Arbabul haqaiqih siapa ahli ilmu hakikat. Kalau makna batin yang ada di kalimat Al-Qur'an adalah rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Rahasia-rahasia Al-Qur'an yang terkandung di dalam kalimat Al-Qur'an itu hanya diketahui oleh ahli ilmu hakikat. Misalnya membaca sebuah kalimat di dalam Al-Quran itu tahu rahasianya apa. Misalnya contoh ya, lafaz iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kenapa didahulukan daripada makmulnya, kenapa didahulukan daripada amilnya? Dikatakan iyyaka na'budu dibandingkan na'budu iyyaka, seperti misalnya kayak gitu kan ya. Contoh sederhananya kan seperti itu dalam Al-Quran. Allah mengatakan iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Misalnya kan daraba Zaidan, daraba Zaidun amron, bukan Zaidun amron daraba. Bukan seperti itu. Itu berfaedah litahsir, hanya kepadamu aku menyembah. Itu salah satu makna batin, makna rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran yang diketahui oleh ahli ilmu hakikat. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan bil hadih dengan had, zahir sudah, batin sudah, sekarang had. Apa yang dimaksud dengan had? Ahkamul halali wal halal harami, ialah hukum-hukum halal dan haram. Ialah hukum-hukum halal dan haram. Karena di balik kalimat Al-Quran itu terkandung hukum halal dan hukum haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wal matla'u, adapun matla', huwat tila'uh, wal ittila'uh, ialah memperlihatkan. Wal ibtida'uh, ialah memperlihatkan alal wa'dih, atas janji, wal wa'idih, dan ancaman, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ancaman dan janji. Janji atas kebahagiaan dan ancaman atas penderitaan. Janji untuk orang yang berbuat baik dan ancaman untuk orang yang berbuat buruk. Itu matla'. Jadi secara keseluruhan dari 77.450 ilmu Al-Quran dan kalimat Al-Quran itu dibagi menjadi 4. Dohir, yaitu makna dohirnya. Batin, itu rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Had itu adalah hukum boleh dan tak boleh. Matla itu adalah ancaman, memperlihatkan ancaman dan janji dari Allah. Secara garis besar itu kandungan di dalam Al-Quran. Waqala, dan berkata ba'dhum, siapa sebagian ulama, perkataannya usulu ulumihi salasatun. Usulu ulumihi, adapun asal ilmu Al-Quran, salasatun, ialah 3. Asal muasal ilmu Al-Quran itu 3 asalnya. Apa? Tauhidun, satu tauhid, wa wa'dun, dan peringatan, wa hukmun, dan hukum. Tauhid mengesahkan Allah, wa'dun adalah peringatan dari Allah, wa hukmun, dan hukum dari Allah. Itu adalah asal ilmu Al-Quran yang terkandung secara secara garis besar ya cuma 3 ini Al-Quran. Tauhid, wa'dun, dan hukmun. Walidah, dan karena hal ini sumiyat dinamai al-fatihatuh, apa Fatihah, karena ilmu Al-Quran itu cuma tauhid, wa'dun, dan hukmun, sehingga sumiyat dinamai al-fatihatuh, apa Fatihah, dinamai ummul Qur'ani, kepada ummul Quran.
Kenapa Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran? Mari kita buka dengan Ummul Kitab, misalnya gitu kan, Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran? Listimaliha ala haditsalati. Listimaliha karena mencakupnya Fatihah. Listimaliha karena mencakupnya Fatihah, mencakup ala haditsalatih atas tiga ini. Karena Al-Fatihah itu mengandung tiga unsur, yaitu tauhid, wa'dun, dan hukmun. Ada yang mengatakan Fatihah itu mengandung akidah, ibadah, dan tasyrik. Akidah, mengandung akidah maksudnya ya kan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu akidah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, itu ibadah. Hanya kepadamu aku menyembah. Tasyrik maksudnya seperti apa? Memohon hidayah. Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan bahwa Fatihah itu mengandung akidah, ibadah, tasyrik. Ada yang mengatakan Fatihah itu mengandung tauhid, wa'dun, dan hukmun, sehingga dikatakan Ummul Fatihah, Ummul Quran, induk Al-Quran ya Fatihah itu. Kenapa? Karena Fatihah mengandung tauhid, mengandung unsur-unsur ilmu Quran, yaitu tauhid, wa'dun, dan hukmun. Lengkap di Fatihah itu sudah lengkap, sudah mewakili terhadap ilmu-ilmu, unsur-unsur ilmu Al-Quran. Wakanat, dan ada Al-Ikhlas, apa surah Al-Ikhlas, kulhu maksudnya. Sulusuhu ialah sepertiganya Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas itu sepertiganya. Kalau Fatihah itu mewakili Al-Quran, Ummul Quran. Kenapa kalau Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Quran? Listimaliha karena mencakupnya Al-Ikhlas. Listimaliha karena mencakupnya Al-Ikhlas, mencakup atas tauhid, atas tauhid, atas mengesahkan Allah fakot saja. Karena di dalam Al-Ikhlas itu hanya tercover tauhid. Qul huwallahu ahad, hanya mengesahkan Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman mengandung tauhid. Seandainya mengandung tauhid, wa'dun, dan hukmun, maka dikatakan Ummul Quran seperti Fatihah. Tambihun ialah sebuah peringatan fi i'rabi ba'di kalimatil baitaini, di dalam atau tentang i'rabnya sebagian kalimat-kalimat dua bait. Dua bait yang dimaksud adalah arba'atun min kutubin tafsiruha sampai Zabur Daudin. Qaulun nadimih, adapun perkataan nadim, arba'atun dalam kurung arba'atun. Mubtada'un awwalun ialah mubtada awal, mubtada yang pertama. Jadi arba'atun kedudukannya menjadi mubtada yang pertama. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim min kutubin dalam kurung min kutubin, arba'atun min kutubin tafsiluha. Muta'alliqun ialah berta'alluq atau berhubungan, berta'alluq bi mahdufin dengan mahduf, dengan sesuatu yang dibuang. Sifatin yang menjadi sifat, sifatun berarti ya. Bukan sifatun. Muta'alliqun bi mahdufin sifatin. Sifatin menjadi sifat di arba'atin, bagi arba'atin. Jadi mahduf tadi, mahduf yang dibuang dari min kutubin itu menjadi sifat atas arba'atin. Apa yang dibuang? Ya kainun awis taqarrub. Jadi arba'atun ini menjadi mubtada. Sebenarnya kan kalau mubtada tak boleh terdiri dari isim nakirah, atau isim nakirah tak boleh dari menjadi mubtada, tak boleh. Boleh kalau misalnya disifati. Apa sifatnya? Min kutubin. Min kutubin ini menjadi sifat. Yang sebenarnya bukan min kutubinnya, tapi lafaz yang dibuang dari min kutubin, at-takdir kainun awis taqarrub. Adapun empat yang ada dari kitab itu dibuang, ada lafaz yang dibuang. Min kutubin itu menjadi sifat. Pokoknya adapun perkataan nadim tafsiluha dalam kurung tafsiluha, mubtada'un tsanin ialah mubtada kedua. Kalau arba'atun mubtada pertama, tafsiluha menjadi mubtada kedua. Wa qauluhu adapun perkataan nadim Tauratuh
Khabarus tsani ialah khabar kedua. Wal jumlatuh adapun jumlah khabarul awwali ialah khabar pertama. Wal jumlatu adapun jumlah khabarul awwali ialah khabar pertama. Wa huwa adapun khabar pertama mudhafun ialah mudhaf atau at-tauratuh. Wa huwa adapun at-tauratuh mudhafun ialah mudhaf. Wa Musa adapun Musa mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Jadi tauratuh itu menjadi khabar awal sekaligus menjadi khabar tsani. Jadi kalau bacaannya kan begini. Arba'atun adapun 4 min kutubin yang dari beberapa kitab tafsiluha ialah adapun menjadi khabar pertama sekaligus menjadi khabar kedua. Keliru. Oh iya benar. Tauratu itu menjadi khabar tsani, jumlahnya menjadi khabar awal. Sekaligus menjadi mudhaf dan Musa menjadi mudhaf ilaih. Wa qauluhu adapun perkataan Nadim bil huda dalam kurung bil huda muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdhufin dengan sesuatu yang dibuang. Khabarun muqaddamun ialah khabar muqaddam. Jadi al-huda itu menjadi khabar muqaddam. Wa tanziluha adapun lafaz tanziluha mubtada'un mu'akhkharun ialah mubtada' mu'akhkhar. Jadi bil huda itu menjadi khabar muqaddam, tanziluha menjadi mubtada' mu'akhkhar. Bil huda ialah dengan membawa petunjuk, tanziluha adapun. Wa qaluhu adapun perkataan Nadim zaburuh dalam kurung zabur ma'tufun ialah diatofkan ala tauratin atau ala tauratuh. Tadi lafadznya kan tauratuh. Ala tauratuh atas lafadz tauratuh. Bimahdufil atifih bihadfil atifih dengan membuang huruf atof. Bihadfil atifih dengan membuang huruf atof. Bahwa adapun zabur mudhafun ialah mudhaf wa Dauduh adapun Daud mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Zabur menjadi mudhaf, Daud menjadi mudhaf ilaih. Wa mithluhu dan ialah semisal Zabur dan Daud, Injilu ialah Injil wa Furqanun dan Furqan. Artinya Zabur kan menjadi mudhaf, Injil juga menjadi mudhaf, Furqan juga menjadi mudhaf sama. Wa qauluhu adapun perkataan Nadim al-mala wa qauluhu adapun perkataan Nadim al-mala ay asyraful qaumi artinya paling mulianya kaum. Artinya paling mulianya kaum yaitu Nabi Muhammad. Nabi dan nabi-nabi yang lain dan para utusan. Wal murad adapun yang dimaksudkan bihi dengan al-mala huna di sini al-anbiya'u ialah para nabi wal mursaluna dan para utusan. Al-mala artinya paling mulianya kaum, tapi yang dimaksud adalah para nabi dan para utusan. Summu dinamai siapa mereka bidzalika dengan hal itu. Kenapa anbiya dan mursalin itu dinamai dengan al-mala? Limulaatihim karena mendiktenya mereka, mendikte bima dengan satu yul tamasuk yang diketahui apa ma indahum bagi mereka. Yul tamasu yang diketahui apa ma indahum bagi mereka anbiya dan mursalin minal ma'rufih dari kebaikan. Karena mereka mendikte tentang apa yang telah mereka semua ketahui, yaitu berupa kebaikan. Ai anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan artinya bahwa sungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya bahwa sungguhnya Nabi Muhammad khairul anbiya'i ialah paling baiknya para nabi, paling bagusnya para nabi wal mursalinah dan para utusan. Walazimah dan wajib annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun ialah lebih baik, lebih bagus min wairihim daripada yang lain bil aula dengan lebih utama. Bil aula dengan lebih utama. Wa Tauratu adapun Taurat ilah dikatakan makhudun ialah diambil. Wa Tauratu adapun Taurat kira dikatakan makhudun ialah diambil
min warazandi min warazandu, dari lafadz warazandu. Waro apa waro ya? Warazandu menyala. Waro menyala, azandu apa batang kayu. Ay kharaja artinya keluar, naruhu apa apinya kayu. Naruhu apa apinya kayu. Jadi kenapa dikatakan Taurat? Katanya karena diambil dari kata-kata waro. Waro at-Taurat, kayak gitu kan ya. Maksudnya apa? Batang kayu itu menyala api, keluar api. Kenapa kok dikatakan bahwa menyala api? Fa innaha, karena sungguhnya Taurat nurun ialah cahaya, wadiyaun dan sinar. Karena Taurat itu adalah nur dan sinar. Sehingga lafadz Taurat, nama Taurat itu diambil dari kata waro, menyala. Warazanduh, menyala apa? Batang kayu. Qala Allah Ta'ala, bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun. Inna, bahwa sesungguhnya kami, anzalna ialah menurunkan siapa kami, at-Tauratah kepada Taurat. Kami menurunkan Taurat. Fiha, yang ialah di dalam Taurat, hudan adapun petunjuk, adapun hidayah, wa nurun dan nur. Taurat itu ada nur katanya, sehingga dikatakan waro, menyala. Taurat itu maksudnya menyala. Kenapa dikatakan menyala? Karena dia itu adalah cahaya. Allah yang berfirman. Wazanduh, adapun azanduh, huwa ma ila suatu, ya kok dihu yang menyala, bihi dengan emma, an-naru apa api. Sesuatu yang sebabnya api bisa menyala, berarti kayunya. Sesuatu yang bisa menyebabkan api menyala, yaitu kayu. Jadi kalau waro itu menyalanya, cahayanya atau apinya, sedangkan azandu itu sesuatu yang menyebabkan api menyala. Wal injil, adapun injil, wahwa adapun injil, bikasril hamzatih, dengan kasrah hamzahnya injil, wa fathiha dan fathahnya hamzah, anjil. Jadi bisa dibaca injil, bisa dibaca Anjil, kitab Anjil, tapi kan jarang. Kamu tahu kitab Anjil? Apa kitab Anjil? Yaitu kan asing kalau Anjil. Yang masyhur adalah Injil. Kama fil qomusih, ya sebagaimana di dalam komus. Minan najlih, diambil dari kata an-najlih. Minan najlih diambil dari kata an-najlih. Wa huwa adapun an-najluh istikhraju khulasatis syai'i, ialah mengeluarkan inti sesuatu. Mengeluarkan inti sesuatu, itu an-najluh. Wasumiyah, dan dinamai kitab Isa, apa kitabnya Isa? Kitabnya Isa bidzalika, dengan Injil. Kenapa kitab yang diberikan kepada Nabi Isa itu dinamai Injil? Bistikhlasihi, karena menginti, kan tak mungkin. Mengekstraksnya kitabnya Nabi Isa, mengekstrak khulasatan nurit Taurati, kepada inti nurnya Taurat, karena meringkas. Jadi diekstrak, diambil intinya. Kitab Tauratnya Nabi Nabi Musa itu diambil inti sarinya oleh kitab Injil. Wa minhu, dan ialah termasuk dari wa minhu, dan dari dan dari hal itu, kila dikatakan lil waladi, bagi walad. Maksudnya karena berdasarkan istikhlasuhu khulasatun nurit Taurat itu, kila dikatakan lil waladi, kepada anak, dikatakan najala abihi, najalah menyendiri, najalah menyendiri siapa walad, abihi kepada bapaknya walad. Kenapa kok menyendiri? Listikhlasihi, karena mengekstraknya walad atau mengambil inti sarinya walad minhu dari abun. Karena walad tadi sudah mengambil kepada inti sarinya bapak.
najalah menyendiri. Maksudnya sangat apa ya? Sangat mirip lah kayak gitu. Antara anak dan bapaknya itu dikatakan najala abihi. Dia sudah menyendiri kepada bapaknya. Maksudnya sangat mirip karena dia sudah mengambil inti-inti dari bapaknya. Jadi secara kesimpulannya kalau Taurat itu dikatakan Taurat karena berasal dari waro yang bermakna menyala. Kenapa diambil dari kata waro? Karena Taurat itu bermakna cahaya. Kalau Injil kenapa dikatakan Injil? Karena bermakna istikhtas, bermakna ekstrak, bermakna mengambil intisari. Kenapa dikatakan istikhraj atau istikhlas? Karena Injil itu adalah rangkuman atau intisari dari kitab Taurat. Wa suful khalili wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.